Oke. Kenapa Lukas, kenapa Lukas tidak mengatakan kami? Kenapa yang mengatakan kamu, mereka? Kenapa? Oke. Mereka yang dimaksudkan Santo Lukas termasuk dirinya dan kenapa bisa yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa orang bercerita tunggu saudara. Ini Lukas, ini kitab Lukas. Sabar dulu. Ini kitab sabar. Ini Lukas, kitabnya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dan diberikan kepada Theophilus. Jadi diketawain orang kita, Pak Ustaz. Iya, diketawailah karena kata mereka Anda anggap kami. Pak Lukas sendiri mengatakan itu. Sebentar lu Pak Ustadz ya, sebentar. Diketawain orang nanti Pak Ustadz. Kan sudah kupas. Anda yang diketawai, saudaraku. Anda yang diketawai. Anda mencari manuskrip tapi Lukas sendiri menerangkan bukan dia termasuk 70. Coba mendengarkan dulu Pak Ustadz. Udah. Kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip yang lebih manuskrip. Saya sudah bilang jangan manuskrip. Kitab Lukas aja yang Anda pakai. Capek aku Pak Ustadz. Saya boleh ngomong sedikit ya? Saya ngomong sedikit aja. Kita ganti topik udah. Sedikit aja. Sedikit aja. Tidak menyuruh Pak Ustadz untuk mempercayainya, tapi dasar kemanusiaan dia seperti itu, gitu loh. Tunggu. Saudara menyuruh saya mencari manuskrip. Kenapa harus manuskrip? Ternyata sedangkan pengakuan Lukas sendiri mengatakan, kemudian Tuhan mengutus 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Yang ke-70 ini berdua-dua. Lukas mengatakan mereka, kenapa tidak mengatakan kami? Sementara ini adalah surat yang disusun oleh dia untuk dihadiahkan kepada Theophilus. Kenapa dia tidak mengatakan kami? Saya tanya dulu, kenapa dia tidak mengatakan kami? Kalau Lukas termasuk 70, silakan. Oke. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti udah sahih. Ya. Lalu mengutus mereka. Mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Ke-70 murid ini diutus berdua-dua, termasuk Santo Lukas dan Santo Markus. Kalau termasuk Lukas, dia akan mengatakan kata kami. Gini, tidak sama bahasa kita dengan bahasa orang lain. Bahasa Yunani ini. Bahasa Yunani yang digunakan oleh Gini. Bung, autos. Terjemahan ini, Alkitab terjemahan ini menggunakan bahasa sederhana, contoh. Bahasa Yunani kan? Sudahlah Pak Ustadz, sudahlah dulu ya. Sudahlah dulu Pak Ustadz, pening aku. Aku jelaskan dari tadi Pak Ustadz selalu membantah, pening aku. Oke. Jelaskan dari tadi. Kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip kedua, silahkan. Kalau belum menemukan, kenapa ke manuskrip? Jangan ke manuskrip, pengakuan Lukas aja dipakai. Sudah. Pertama tadi kan topik kita di dalam Kisah Para Rasul 4:12. Tak bisa bantah. Tak bisa Pak Ustadz bantah, lari Bapak ke sini. Ya ini lari-lari. Jadi kita stop aja lah dulu Pak Ustadz ya. Kita ke topik yang lain. Ayo kita ke topik yang lain ya. Gini, aku sudah menjelaskan dari tadi. Gini loh, aku nggak mau debat kusir, nggak mau aku debat. Iya, makanya saya minta data di mana Lukas muridnya. Anda membawa Lukas 10. Lukas mengakui dirinya tidak termasuk yang 70. Bukan tidak mengakui. Gini loh. Nah ini aku sudah menjawab. Kayak mana sih Bapak? Bapak kalau berdiskusi seperti ini, enggak levelku Pak Ustadz. Kalau Lukas 10 nomor 1, kenapa Lukas menggunakan kata mereka? Apa jawaban saudara saya? Dengar Pak Ustadz, dengar ya. Iya. Bapak bertanya sudah kujawab. Mau Pak Ustadz percaya atau tidak itu urusan Pak Ustadz, gitu loh. Saya tanya, kenapa Lukas menggunakan kata mereka? Pak Ustadz harus menunjukkan kualitas Bapak di sini. Lah, ini Lukas 10 nomor 1, kata mereka. Sekarang beginilah aku bilang. Kok kualitas? Beginilah aku bilang. Iya. Kalau aku bertanya sama Pak Ustadz, lalu Pak Ustadz sudah membantah. Jawab Pak Ustadz itu aku bantah lagi. Iya, dibantah karena tidak sesuai dengan data. Harus Anda bantah karena tidak sesuai dengan data. Di sini Lukas mengatakan ke-70 itu adalah mereka, bukan kami, bukan aku. Sudahlah. Gimana ceritanya?
Sudahlah, udah aku bilang tadi, ke 70 murid ini, diantaranya ada nama Santo Lukas dan Santo Tapi Markus. Lukas mengatakan mereka. Itu pengakuan orang lain. Itu pengakuan Ignatius. Itu pengakuan Ignatius, tapi pengakuan Lukas bukan. Gimana ceritanya? Kayak gini Pak Ustadz. Pak Ustadz Yang bertanya, yang mana yang saudara percaya, Ignatius atau Lukas? Gini loh Pak Ustadz, Bapak bertanya, aku menjawab, enggak aku paksa Bapak percaya. Gitu loh. Enggak, saya tanya dulu, yang mana yang Anda percaya, Ignatius atau Lukas? Sudah Pak Ustadz, ya sudah ya. Yang mana yang Anda percaya, Ignatius? Ya aku nggak menyangka aja kalau kualitas Pak Ustadz itu. Bapak sudah bertanya, aku menjawab, gitu loh. Aku tidak mengatakan harus jawabanku itu maka Pak Ustadz harus percaya, bukan seperti itu. Kita harus menunjukkan attitude dan kualitas kita dalam berdiskusi. Kalau coba kita diskusi tatap muka seperti ini, udah ribut lah. Bapak bertanya, aku jawab, gitu loh. Bukan ku katakan jawabanku itu harus Bapak imani. Aku nggak mengatakan seperti itu, Pak. Gitu loh. Etika berdiskusi bukan seperti itu, Pak Ustadz. Bukan. Aku bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjawab. Nah, ya sudah Bapak Ustadz jawab, sudah. Gitu loh, bukan harus aku imani jawaban Pak Ustadz. Demikian juga sebaliknya. Ketika Pak Ustadz menanyakan, sudah aku jawab, ya sudah. Bukan jadi debat kusir, debat kayak gitu. Berkuranglah harga diriku Pak Ustadz. Berkuranglah harga diriku kalau debat kayak gitu. Sudah dijawab, ya sudah. Bukan mau Pak Ustadz harus mengimani. Atau kayak mana sih? Paham ya Pak Ustadz ya? Berkurang harga diriku kalau berdebat seperti itu. Asli teriak-teriak aja dari tadi, asli teriak-teriak aja. Pak Ustadz udah bertanya, udah ku jawab, kenapa di dalam 70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus? Kan udah ku jawab, di dalam tulisan manuskrip tertua, tulisan Santo Ignatius, ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, ya sudah, yang penting aku sudah menjawab, gitu loh. Kalau diskusi seperti itu berkuranglah harga diriku Pak Ustadz. Aku kan udah bukan begitu lagi modelku berdiskusi. Modal toa. Enggak modal toa lagi aku Pak Ustadz berdiskusi gitu loh ya. Semoga Pak Ustadz paham ya. Udah berkurang harga diriku kalau berdiskusi aku sama Pak Ustadz dengan cara seperti itu. Oke ya Pak Ustadz ya. Izin Pak Ustadz ya, aku naikkan yang lain ya. Udah aku jawab ya sudah, enggak aku suruh Bapak imani. Di sini mengedukasi di sini ya. Di sini mengedukasi. Kayak gitu kalian bilang pintar. kayak gitu Ustaz Juma kalian bilang pintar. Udah aku jawab saya lalat dibantah. Udah aku jawab saya lalat dibantah. Di sini mengedukasi. Silakan. Di sini mengedukasi, Bapak bertanya, aku menjawab, bukan seperti cara diskusi Bapak itu. Capek aku kawan-kawan ya. Udah ku jawab, bukan ku suruh Bapak imani. Mana ada ku suruh Bapak imani? Bapak kan bertanya, aku jawab. Ya, sabar ya. Oke, salam toleransi. Tapi jangan seperti Ustadz itu ya. Ku jawab, dibantah, ku jawab, dibantah. Artinya, abang di sini bertanya, aku menjawab gitu loh. Bukan ku paksa Bapak imani gitu ya. Aku tidak memaksa untuk Bapak mengimani apa yang ku sampaikan. Gitu ya, silakan. Ya Bang, selamat siang Bang. Selamat siang Bang, salam toleransi. Ya, salam toleransi. Maksudnya begini Bang, yang dimaksud Bapak Zuma tadi itu, yang ditanya itu Bang, mereka, kata-kata mereka, bukan Lukas menjawab, bukan Lukas memberitahukan kami. Cuma jawaban Abang itu tidak fair. Abang selalu membantah terus. Loh, gini loh, dia kan yang bertanya. Kan aku yang orang Kristen, dia Islam. Kalau Islam bertanya kepada orang Kristen, yang bisa menjelaskan iman Kristen siapa gitu loh.
Kristen kan, udah ku kasih dia membantah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sebaliknya juga gitu bang. Contoh lah ini, aku tanyalah abang Islam, udah abang jawab, ku bantah 1 kali, 2 kali kan wajar. Bukan Ya. harus memaksakan. Aku kan Kristen, mana mungkin aku harus memaksakan. Abang kan yang lebih pintar menjelaskan Islam kan begitu. Akhirnya nanti channel ini nggak ditonton orang lagi, bukan channel edukasi lagi gitu loh. Aku kan pasti lebih tahu karena aku orang Kristen. Demikian juga tentang Islam. Abang kan lebih tahu tentang Islam. Ini channel edukasi, edukasi bukan gontok-gontokan seperti itu gitu loh. Silakan Bang lanjut. Iya. Bang. Yang maksudnya itu bang begini bang ya, saya kasih tahu ya. Iya. Abang Silakan. menjawab maksud abang. Silakan Bang. Jawaban abang itu kurang tepat. Bukan kurang tepat. Gini loh, gini ya. Di dalam manuskrip itu, ke-70 murid Tuhan Yesus itu ada Santo Lukas dan Santo Markus. Lalu sekarang kayak gini lah. Kalau abang bertanya sama aku, sudah abang bertanya sama aku, apakah jawabanku harus sesuai kata-kata abang? Harus tepat seperti yang di hati abang gitu loh. Gimana sih cara Begini berpikirnya? bang. Tapi kan jawaban abang kan harus sesuai dengan data, kan yang dicari data bang. Ya itu datanya. Itu datanya. Siapapun ditanya di muka bumi ini, ke-70 murid itu, di situ ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Karena itu tertulis di tulisan Santo Ignatius. Ada di gereja Katolik sampai sekarang. Itu mau kita bantah dari mana lagi? Itu yang tertulis. Ya. Gini Yang loh, abang gini. pakai Lukas menceritakan kan, menceritakan 70 orang. Gini. 70 orang itu adalah mereka kan. Iya. Romawinya kan. Di dalam ke-70 murid ini, di dalam tulisan Santo Ignatius ini, tertulis nama Santo Lukas dan Santo Markus. Tidak ada yang bisa membantah ini gitu loh. Diketawailah kita sama orang Katolik kalau kita bantah ini. Mereka punya data, ada tulisan itu. Di dalamnya ada Santo Markus dan Santo Lukas. Bukan eksegesis tentang suatu kitab suci, itu fakta. Tertulis nama kedua rasul itu di situ gitu loh. Sebenarnya gini tadi Bang, awalnya itu kan gini. Pak Ustadz mengatakan keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Lalu ku bilang, keselamatan itu memang ada di dalam Yahudi. Yohanes 4 itu loh. Oke, ayat 22 kan? Nah, tetapi keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Kan ku bilang, keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Dibantahnya, ku buka ayatnya di Alkitab, dibantahnya. Maka ku buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu. Di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kan ku bilang, gak terima dia. Ujungnya larilah ke penulisan kitab suci. Sebenarnya itu awalnya Bang, udah lompat-lompat dari tadi itu. Aku ngikut-ngikut aja. Tapi ya sudah, kalau berdiskusi seperti itu, orang sudah menjawab. Jawabannya itu kita bantah 1-2 kali cukup, bukan sampai habis waktu. Itu aja yang kita bantah. Saya dari tadi nonton dari awal, cuma jawabannya muter-muter aja. Iya muter-muter lah. Mutar-mutar, udah ku jawab dibantah, nggak bisa gitu diskusi, gitu loh. Contoh kalau aku menanyakan Islam sama kau, udah kau jawab selalu ku bantah, mana ada dapat ilmu pengetahuan seperti itu, memaksakan kehendak. Tidak akan ada edukasi yang didapat dengan diskusi seperti itu, tidak akan ada kawan-kawan. Takkan pernah ada edukasi yang diterima oleh penonton kalau cara berdiskusi seperti itu, gitu loh. Ya mungkin itulah kualitas si Juma, cukup tahu aja ya. Ternyata kualitas dia seperti itu, memaksakan kehendak. Berdiskusi nggak boleh memaksakan kehendak ya. Oke ya, aku naikkan lagi ya.
Oke, selamat sore. Salam toleransi, dapur sukacita, silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bang. Gini, Bang, gini. Abang, kalau Abang bertanya, boleh Abang bantah sekali dua kali, boleh. Tapi jangan jadi berbantah-bantahan terus, Bang. Artinya habis waktu kita. Siap. Apapun tidak dapat orang, gitu, Bang ya. Ini channel edukasi, Bang. Channel edukasi, silakan. Enggak, saya nggak mau bertanya, cuman kasih saran aja gini. Dia ibarat seperti ini, Bang Juma yang tadi itu ibarat seperti ini. Ini saya kan pakai data, setting pakai data. Misalkan ini contoh misalkan 4 tambah 4 sama dengan 8. Bang Juma bilang 8, terus abangnya bilang 4. Dari mana 4 itu data dari seperti itu? Nah, Bang Juma itu cuma dari mana datanya itu seperti itu. Misalkan 4 tambah 4, Bang Juma bilang 8. Nah, abang bilang 4. Nah, Itu kan menurut dia. Itu kan menurut dia. Soal kebenarannya kan dia tidak bisa memutuskan. Kebenarannya kan begitu. Iya, tapi Bang Juma Tapi dengan cara dia Bang Juma itu minta seperti data, itu, Bang. jangan. Data. Rasa berkuranglah harga diriku melawan dia. Dulu dia nggak seperti itu. Sebelum aku masuk penjara, ada juga viral debatku sama dia. Tapi dia nggak seperti itu. Cara berdebatnya dulu. Gitu loh, silakan. Nah, ya itu. Nah, saya mau nanya ya. Ini mau nanya satu aja. Nggak akan dibantah lagi. Tolong sebutkan nama Bapak Paulus, itu aja. Makasih ya, Bang. Oke, baik. Ya. Saya langsung turun ya, Bang. Langsung jawab, saya turun aja. Soalnya nanti dibantah-bantah nanti. Nama Bapak dari Paulus ya. Nama bapaknya. Pakai data ya, Bang ya, pakai data. Siap. Makasih Bang ya. Siap. Nah, tolong sebutkan nama Bapak Paulus. Tentu saja tidak semua nama-nama orang yang ada di Alkitab ini namanya harus ditulis. Tidak semua, kawan-kawan ya. Kalaupun ditulis nama bapaknya Paulus, kau akan tanya siapa nama bapaknya Timotius. Nah, ketika ditulis namanya Timotius, maka kau akan menanyakan siapa nama bapaknya dari Yeremia. Banyak nama-nama di dalam Alkitab ini. Itu pertanyaan ya tidak terlalu berguna ya. Pertanyaan seperti itu. Gimana sih cara berpikir teman-teman muslim ini? Begitu banyak nama di sini. Ada Yosua, ada Abimelek. Kenapa enggak kau tanya siapa nama bapaknya Filipus? Mana bisa ditulis semua di dalam kitab suci, nama-nama silsilah semuanya. Silsilah yang ditulis itu hanyalah senter dari iman kekristenan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya silsilahnya itu ditulis mulai dari Adam sampai Tuhan Yesus. Kalau semua mau ditulis, ya mau berapa banyak? Mau berapa banyak buku yang harus dibuat? Semua harus ditulis. Ada berapa ribu nama di dalam Alkitab ini? Kalau semua mau ditulis, memang cara berpikirnya kenapa seperti itu, kawan-kawan? Kenapa seperti itu cara berpikirnya? Bukan begitu. Iman tidak seperti itu. Iman tidak seperti itu, kawan-kawannya. Iman tidak seperti itu. Contohlah di dalam iman kawan-kawan, tapi aku masih bebas bersyarat ya. Si Fulan itu siapa? Sampai kiamat dunia ini, si Fulan itu takkan dapat. Takkan dapat. Tapi izin dulu Pak Polisi ya. Nabi Khidir itu siapa? Capek kau membaca kitab sucimu dari 30 juz, dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Takkan ada di situ cerita Nabi Khidir. Nah gitu. Jadi itu pertanyaan yang tidak cocok lah untuk ditanyakan. Siapa nama bapaknya Paulus? Siapa nama bapaknya Timotius? Lama-lama nanti siapa nama bapaknya Lukas? Lama-lama nanti siapa nama bapaknya Markus? Kan itu. Nah, gitu kawan-kawan. Itu tidak pertanyaan yang kayak mana lah aku bilangnya. Tapi sudahlah, karena memang cara berpikir kita itu beda ya. Cara berpikir kita itu beda ya.
Oke. Selamat sore, salam toleransi, silakan. Selamat sore, Bang. Ya, salam toleransi, silakan. Salam Samanya toleransi. pertanyaan seperti yang tadi itu juga. Bapak siapa mau kau tanya? Enggak lah, itu aja nggak dijawab kan. Enggak, mau nanya Bang, Abang kan tadi bilang kodeks paling tua itu Sinaiticus sama Vaticanus. Nah, kalau kita lihat Markus chapter 16, ayatnya ini sampai 9 doang, Bang. Nah, nih Markus 16 ayat 8 ini cuma sampai 9, Bang. Cuma sampai 8 nih. Itu manuskrip apa itu? Ini kodeks Sinaiticus. Itu salinan pendek itu, Bang, salinan pendek. Jadi di Vatikanus juga nggak ada, Bang. Di Vatikanus juga di sini dibilang ini sampai 16:8. Dan saya juga buka di sini. Markus 15. Itu ada Markus 15 di situ. Mana? Itu lah di bawah ya, itu berjudul 15 sampai 43. 16 ke 8 showing absence. Jadi nggak ada. Ya, salinan panjang yang ada di situ adalah gini. Ini kan ada sampai 16 nih, Bang. Gini. Ya kan? Tapi di sini ditulis nggak ada. Tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua. Oke, sekarang kita berbicara tentang manuskrip ya. Kita berbicara tentang manuskrip. Jadi ayatnya datang dari mana tuh, Bang? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Ketika Santo Markus menulis, bukan sekali semua satu kertas semuanya, bukan. Ada salinan pendek, ada salinan panjang. Gitu loh. Ada salinan pendek dan ada salinan panjang. Nah, di dalam salinan pendek itu yang kau tunjukkan tadi, kodeks yang tadi itu. Salinan panjangnya ada dong, salinan panjangnya. Di mana tuh, Bang? Gitu loh. Ya ada di Vatikan, ada semua lengkap di Vatikan, naskah-naskahnya. Iya, ini scanan dari Vatikan ya, Bang? Iya, Bang, itu bisa lihat. salinan pendek. Itu salinan pendek. Iya, mana, Bang? Ada nggak? Itu yang kau tunjukkan salinan pendek. Yang salinan panjang ada di Vatikan. Semua itu lengkap. Nama kodeksnya apa, Bang? Salinan panjang semua ada di situ. Ada di semua kodeks ada di situ gitu loh. Enggak, di sini udah lengkap, Bang. Di sini udah lengkap semua. Nah, sebentar ya. Artinya kau mau mengatakan bahwa isi Alkitab ini ditambahi. Kira-kira itu lo mau kau katakan, kan? Bukan, saya mau nanya dari mana ini? Iya, itu ada di Vatikan. Silakan kau datang ke Vatikan. Nih, dari kau sini sampai sini tuh semua salinannya ada. Ini ayat